Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan seribu keberkahan kepada kita. Seribu cinta untuk kita hendaknya di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah selalu mengampuni segala dosa kita, dan semoga Allah selalu memberikan jalan kebaikan untuk kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Selamat malam sahabat hijrah dimanapun berada, semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita. Baiklah sahabat, kita hari ini malam ini akan mengupas kembali kajian malam kita, yaitu dengan judul adab atau ilmu yang paling didulukan. Siapa di antara kita yang tidak tahu tentang adab, dan siapa yang tidak tahu tentang ilmu? Semua kita pada tahu. Ada yang punya ilmu tapi sombongnya tinggi, ada yang punya adab tapi juga luar biasa dengan kesopan santunannya. Namun berbicara pada malam hari ini, banyak orang yang hanya menepiskan ke dadanya tentang ilmu, tapi tidak mendahulukan tentang adab, baik kepada masyarakat, golongan atau kalangan yang berada di dekat beliau. Ini harus kita pecah hari ini, malam ini ya, insya Allah kita akan bersama-sama membahas apakah adab dulu atau ilmu dulu, atau ilmu dulu atau adab dulu. Nah, kita mengetahui dari hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu, ya, mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Namun kita paham betul bahwa orang yang memiliki ilmu adalah orang yang sangat istimewa, apalagi ketika dia paham dengan ilmu agama yang sangat luar biasa, dengan kitab dan lainnya. Ilmunya tinggi, ya, ilmunya tinggi sangat luar biasa, dan kita mengistimewakan orang tersebut. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu diiringi dengan adab. Tapi sebenarnya adab dulu, barulah memiliki keilmuan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan kedudukan yang khusus dibandingkan orang-orang yang belum atau enggan untuk menuntut ilmu. Ini tentang ilmu dulu. Apa kata Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11? Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi sahabat, kajian singkat kita hari ini, orang yang diberikan ilmu pengetahuan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 ini. Sungguh istimewa orang menuntut ilmu. Lantas tidak kita ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya hanya di sisi Allah saja orang-orang yang berilmu itu diistimewakan. Di sisi manusia pun mereka pastinya mendapatkan tempat yang sangat istimewa, tempat yang khusus di hati manusia. Banyak yang belajar dari orang-orang yang berilmu, banyak yang nyaman duduk bersama-sama orang-orang yang berilmu, banyak yang datang dan bertanya dan mencintai mereka, orang-orang yang berilmu ini. Jadi sahabat, tapi cukupkah, pertanyaannya, cukupkah hanya menjadi sosok orang yang berilmu? Apakah sudah cukup kita dengan menjadi seorang sosok yang memiliki kemampuan ilmu yang sangat luar biasa? Ada hal, ya, jadi ada hal penting yang tak boleh kita abaikan dalam berilmu.
Apa hal penting yang tak boleh diabaikan dalam berilmu, yaitu adab. Jadi sebelum orang menuntut ilmu, gurunya pasti mengajarkan tentang pertama kali adalah adab. Bisa kita lihat contoh hari ini. Fenomenanya mungkin sahabat hijrah mengetahuinya. Bahwasanya hari ini banyak generasi kita yang tidak memiliki ilmu tetapi tidak memiliki adab. Nah, dia punya ilmu tinggi, tidak memiliki adab. Ini yang perlu kita bahas hari ini. Maka penting bagi kita untuk beradab sebelum berilmu. Ini yang penting duluan. Miliki adab dulu, baru miliki ilmu. Adab itu ada adab sopan santun, adab berbicara, adab berjalan, adab berpakaian, adab dalam diri kita sendiri. Nah, ini perlu kita pahami dulu. Jadi yang diutamakan itu adab kita. Ketika kita sudah berbicara dengan adab yang baik, maka semua orang tidak akan tersinggung dengan konsep pembicaraan kita. Tata komunikasi kita. Jangan kita menepuk dada. Saya ini loh, saya ini loh. Tidak. Kita tidak perlu. Kenapa? Itu sudah kurang dari adab. Walaupun Anda punya ilmu. Setinggi apapun Anda punya ilmu, setan pun lebih tinggi ilmunya. Kalau nggak tinggi ilmu setan, sahabat hijrah, maka tidak mungkin kita ini tidak akan tergoda dari sisi kanan, kiri, belakang, dan depan. Ini yang perlu kita bahas hari ini. Sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setinggi. Lihat iblis laknatullah karena dia itu menepuk dada kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Dan iblis berkata, saya lebih sempurna, saya lebih duluan, saya lebih mulia, dan macam-macam. Ini yang disebut kurang adab. Kalau bahasa Minang kurang terhati gitu. Apakah hal itu ada pada kondisi hari ini? Ini pertanyaan dari kita masing-masing lagi. Nah, lihat sendiri. Maka penting bagi kita untuk beradab sebelum berilmu. Bukan hal yang aneh lagi. Bukan hal yang aneh bagi kita tentang persoalan pentingnya beradab sebelum ilmu. Kenapa? Karena para ulama pun banyak berpesan atas hal yang disebutkan tadi. Mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Seperti yang disampaikan oleh Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, yang pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy waktu itu. Apa kata Imam Malik? Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa para ulama berpesan untuk mendahului mempelajari adab? Karena orang yang memiliki adab pasti dia ini memiliki keilmuan yang tinggi. Kenapa? Rasa tiba di sana. Sebelum berbicara, dia gunakan adab bicara sopan santunnya, adab mendengar. Dan ketika gurunya menasihatin, dia bisa memahami. Dia tidak memprotes gurunya, dia dengarkan gurunya berbicara terlebih dahulu. Selesai gurunya berbicara, baru dia mengatakan, wahai guruku, izinkan aku bertanya. Wahai guruku, izinkan aku memberikan pandangan. Ini adalah sebuah konsep tentang adab. Itu baru adab berbicara mendengar, apalagi adab memandang, apalagi adab berjalan, berpakaian, dan yang lainnya. Ini perlu. Baik perempuan maupun laki-laki. Setinggi apapun gelarmu, setinggi apapun titelmu, jabatanmu, kalau kau tak punya adab, walaupun ilmumu tinggi, maka masih engkau itu belum memiliki hal adab tadi. Dan sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Tadi Imam Malik mengatakan, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Sedangkan Yusuf bin Al-Husain mengatakan, rahimahullah mengatakan, dengan mempelajari adab maka engkau
jadi mudah memahami ilmu. Kenapa? Karena tidak ada lagi kesombongan, keegoisan ketika kita memiliki keilmuan. Oh, saya lebih pintar dari guru saya lebih hebat dari guru saya. Anda bisa hebat, Anda bisa pintar karena guru Anda mengajarkan adab. Guru kita mengajarkan cara berkomunikasi, cara belajar tentang tata krama seluruhnya. Makanya kalau guru Anda disegani oleh masyarakat, kenapa? Karena adab. Guru Anda disegani oleh kalangan, kenapa? Karena adab. Semua orang menyegani beliau disebabkan karena beliau memiliki adab, dan ketika beliau memiliki adab, maka beliau lebih mudah memahami sistem ilmu beliau. Nah, bahkan mempelajari adab ini butuh waktu yang lebih banyak untuk dipelajari dibanding ilmu. Ya, butuh waktu yang banyak untuk mempelajari adab ini dibanding ilmu. Dari kecil sampai kita mau wafat pun masih belajar tentang adab. Adab sebagai anak kecil, adab sebagai orang besar, adab sebagai orang semando, adab sebagai suami, adab sebagai istri, adab sebagai anak, adab sebagai pemimpin, ya, adab sebagai rakyat. Nah, semuanya punya adab. Jadi harus semuanya bertatanan dengan adab. Kalau sudah, insya Allah, demi Allah, siapapun pasti segan dengan kita. Sedikit pun ilmu kita, malah orang lebih segan dengan adab kita ketimbang dengan ilmu kita tadi, yang banyak atau sedikit. Nah, hal ini disampaikan oleh Ibnu Al-Mubarak. Beliau berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari masalah ilmu itu selama 20 tahun. Jadi adab 30, ilmu 20. Jadi bandingan 10. Banyak bandingannya. Jadi 30 tahun beliau ini mempelajari adab, 20 tahun beliau ini mempelajari ilmu. Begitu lama orang mempelajari dahulu adab. Adab berbicara sama orang tua. Anak-anak sekarang bicara sama orang tuanya biasa. Enggak tertata kalimat bicara kita sama orang tua. Kalau kita punya adab, kita akan santun sama orang tua berbicara. Kita akan lebih lemah lembut berbicara sama kedua orang tua kita. Adab guru murid dengan guru hari ini, murid sendiri pun sekarang bagaimana cara ngomong sebagai seorang murid kepada guru, dan bagaimana guru memberikan contoh adab kepada muridnya. Ini yang perlu juga. Ini kalau gurunya santai, rileks, dia melakukan apa ya, seperti maaf cerita mau cakap izin. Kalau gurunya itu melakukan dia mendidik di sekolah, tapi di dalam sekolah dia melakukan hal yang salah, maka diibaratkan kalau imamnya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Ini yang terjadi hasil. Maka teruslah sebagai seorang santri, sebagai seorang masyarakat, bagaimana beradab berargumen kepada pemerintah atau pejabat di tempat kita. Sebagai seorang pejabat di negari ataupun di kabupaten ataupun di provinsi ataupun dimanapun Anda menjadi pejabat, mau pejabat korong pun atau pejabat suku pun. Nah, bagaimana berbicara itu punya adab, tidak menyinggung orang lain. Nah, ini kan adab juga. Adab, lebar adab orang itu kalau bahasa Minang, lebar adab pada menjadi bahasa biasa, saya tidak dapat terhati cerong licik. Ini adab. Ini adalah adab. Jadi orang dulu aja para ulama 30 tahun belajar tentang adab. Enggak bisa serta merta malam ini belajar adab langsung besok belajar adab, enggak bisa. Ada kriteria adab itu sendiri. Jika para ulama saja, sahabat hijrah, banyak yang berpesan agar kita ini lebih mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Ini pertanyaan kita timbul. Lantas apa landasan kita untuk mendahulukan ilmu dibandingkan adab? Apa landasan kita untuk mendahulukan ilmu baru adab? Rasulullah SAW mau masuk Islam orang mendahulukan adab, ya kan?
tidak sadar duluan. Nah, berjujur, adab jujur ngomong, berarti kita adab beradaptasi untuk jujur kepada orang. Ini juga adab. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, bisa jadi ada yang keliru dalam hidup kita, dalam berbicara, tingkah dan perbuatan kita. Jadi tujuan berilmu bukan untuk penilaian Allah. Kadang-kadang kita punya ilmu lebih menampakkan ilmu kita ketimbang dari adab kita. Maka kenapa orang lebih banyak sukses orang dahulu? Karena dia lebih mengutamakan adab. Kalau adabnya sudah bagus, semua orang yang dekat dengan dia sehari atau 2 menit saja senang orang. Seakan-akan dia sudah berbicara terlalu lama dengan orang tersebut. Kenapa? Karena dia memiliki konsep adab. Ini bocoran rahasia. Jadi supaya agar kita ini terlihat mulia di mata Allah atau di mata manusia, maka punyalah adab dahuluan. Setelah itu baru kemukakan ilmu kalau diminta. Nah, ini kemukakan ilmu itu kalau diminta. Orang memberikan nasihat, kalau kita mau nasihati orang, kalau dia minta nasihat baru kita kasih. Kalau tidak, jangan. Sedangkan dalam surah Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana berdialog, berdiskusi harus memiliki al-adab. Dia dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu. Ini salah satu pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengutamakan adab dulu. Mau jadi seorang guru pun jangan kita mendahulukan kalimat. Contoh, sakit, misalnya sakit istri, guru saya, ketika saya mengatakan kepada santri, ayo ke rumah duluan, rupanya istri saya sakit, saya tidak bisa menerima tamu, saya harus sopan-sopan karena saya tadi yang menyuruh. Para santri, mohon maaf, ini mungkin ada Ustaz ada sesuatu yang tidak bisa kita berjumpa jadinya, jadi nggak usah datang duluan, dan kali kita akan bisa jumpa karena ada sesuatu di keluarga yang lagi sakit. Nah, bisa kita bantu. Tapi kalau perintah paksa kepada santri kita untuk datang, ini perlu adab juga guru ini. Perlu adab guru. Bisa jadi ya, orang yang memiliki ilmu itu bisa inginnya dipandang mulia. Tapi kalau pengen dipandang mulia, memiliki adab saja. Tapi siapa yang tahu selain hati dan diri orang itu, kalau dia itu punya ilmu untuk dirinya atau untuk orang ramai atau untuk agama. Nah, cuman coba tanya pada hati kita sendiri misalnya, mana yang lebih nyaman untuk kita melihat orang yang berilmu tapi adabnya kurang, atau orang yang punya adab, adabnya baik tapi ilmunya kurang? Mana yang lebih kita lihat? Orang yang punya ilmu banyak tapi adabnya kurang, dan orang yang punya adab baik tapi ilmunya kurang. Mana yang lebih nyaman kita memandangnya? Pasti kalimat yang akan keluar daripada kita, tak apa-apa orang yang punya adab baik dan dia itu punya ilmu sedikit, ini lebih kita hargai dan kita hormati ketimbang orang yang punya ilmu banyak tetapi adabnya tidak ada. Ini perlu ini kita paham. Jadi cenderung bagi kita untuk mendahulukan orang yang punya adab karena akan ada kenyamanan bersama orang tersebut. Akan ada kenyamanan bersama orang tersebut. Dalam kita berdiskusi, dalam kita berdialog atau apapun, kita lebih nyaman. Tapi dua pilihan tadi bukanlah pilihan yang terbaik. Dua pilihan tadi itu bukan pilihan terbaik. Kenapa? Karena jauh lebih penting bagi kita untuk menjadi berilmu dan beradab. Jadi kedua-duanya kalau kita gabungkan, ini lebih kuat. Orang berilmu tapi punya adab, ini yang luar biasa. Jadi jangan dipisah, punya ilmu saja adab tak ada. Tapi kalau bisa diseimbangkan,
ilmunya bagus, adabnya juga bagus, maka ini keduanya luar biasa, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Tapi untuk berilmu pun harus butuh adab. Nah, minta ilmu kepada guru, kita pakai adab. Baca orang batarati awak minta, sedangkan mandi awak saya batarati awak minta, apalagi kepada orang lain. Kalau minta kaman dia awak dengan kata kare, tak mungkin dapat. Payah dapat. Maka minta karang gaya tu yo balam guna awak. Walaupun besok nak dapat yo. Sama orang melentik silek. Nah, tak langsung guru tu dia cari dia guru tu adab awak, tingkah laku awak sebenarnya. Dan ngecek awak baar sampai ke dalam pandang. Nah, baru suruh melambai padi, suruh menyiang, suruh nyabik rumput. Alunu belajarnya masih pelajaran. Alunu ilmu lain, pelajarannya masih adab. Kalau dah dapat dia adab, baru guru gua mengecek ada apa maksud belajar. Cuman dalam menuntut ilmu tu perlu kesabaran. Nah, jadi dalam menuntut ilmu tu perlu kesabaran. Karena kesabaran itu belajar dari adab. Kalau orangnya sabar, mesti belajarnya adabnya tinggi. Nah, paham atas ilmu, paham awak atas ilmu itu dipelajari dari adab. Kalau lain paham atas ilmu dipelajari adab. Mana tadi disampaikan tadi. Nah, disampaikan mana bahasa untuk menuntut ilmu itu harus mendahulukan adab agar mudah memahami ilmu itu sendiri. Jadi tidak cukup hanya dengan membaca saja awak. Harus awak aplikasikan adab itu sendiri. Harus awak pahami adab itu sendiri. Sedangkan menuntut ilmu saja, kecek para ulama-ulama besar, harus awak memahami adab. Menuntut ilmu saja harus paham lu wajah adab. Atau dua balik dalam kitab ilmu itu dari adab 12 adab untuk ilmu macam Rasul. Dua balik itu adab untuk ilmu. Rasulullah SAW telah menerangkan tentang Islam termasuk dalamnya masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Terus apa saja adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seorang menuntut ilmu? Itu ke situ Pak ya. Jadi ilmu cie, adab cie. Kalau lah keduanya bergabung, ilmu dan adab bergabung, rancak orang. Dan yang pertama adalah mengikhlaskan niat untuk menuntut ilmu. Niat itu punya bagian dari adab. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5? Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jadi orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah. Ridha Allah saja, termasuk orang yang pertama kali dia itu orang yang menuntut ilmu. Ilmu itu bukan karena mengharap mengharap dipandang Allah. Kalau wajah itu kan dipandang Allah. Ini adalah orang yang pertama kali dipanaskan di neraka untuk Rasul, untuknya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari pandangan Allah dengan keikhlasan, namun dia tidak melakukan yang melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, dia tidak melakukan tetapi mencari untuk keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya atau aroma surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kalau nyo menuntut ilmu, ya kan, dan nyo pun menuntut ilmu tetapi untuk dipandang di Allah saja, ya kan, untuk mendapatkan
karena Allah, tidak lo dengan keikhlasan lo, maka untuk keuntungan dunia, dia menuntut ilmu karena untuk keuntungan dunia, harum surga pun tidak akan pernah dia dapatkan. Kedua, rajin berdoa kepada Allah. Dia dapat ada menuntut ilmu, rajin berdoa kepada Allah. Memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dalam mencari ilmu, serta merasa butuh kepada Allah agar bisa memiliki ilmu. Kalau kita tahu, Rasulullah SAW bersabda menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu ini yang lainnya. Ini kata para ulama. Tapi apakah itu tidak bermanfaat? Karena banyak orang yang memahami ilmu filsafat yang dia melenceng dengan persoalan. Tapi banyak orang yang memahami ilmu filsafat, dia tidak melenceng dengan hal demikian. Ada yang memahami kalam, ilmu hukum dan sekuler dan lain. Silakan, tidak ada masalah. Andaikan kata para ulama, andaikan kata dia mempelajari ilmu, ketiga ilmu tadi, cabang ilmu itu karena hanya untuk mendapatkan duniawi, tapi tidak mendapatkan pemahaman kepada Allah, maka dia tidak akan menikmati harumnya surga. Jadi untuk ilmu itu memahami ilmu hasil wak pahami, hasil ilmu dah wak pahami. Kalau untuk dunia wak pahami, maka tidak akan dapat warung surga. Maka pahamilah mau pelajari, maukah engkau mempelajari ilmu filsafat gitu ya, seperti ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu sekuler dan lainnya, pelajarilah kata para ulama, tapi jangan untuk persoalan duniawi. Apa cara belajar? Betul adab. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus tentang ilmu. Harus sungguh-sungguh. Yang keempat, menjauhkan diri dari dosa. Yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Mau kita lah tua, umur lah tinggi, tetap kita itu menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Karena mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh para guru. Sebab kalau kita sudah mendengarkan baik-baik, maka sampai ke telinga kita pun menerima dengan baik-baik. Dan kita tidak akan mungkin salah dalam menyampaikannya. Ketujuh, dalam diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika ada guru menyampaikan ilmu, maka kita tidak boleh protes. Diam duluan, dengar dulu, perhatian dulu, simak dulu, sami'na wa ta'na dulu. Setelah itu baru kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan adab juga, dengan bahasa yang sopan santun. Dan tidak boleh pula di saat guru menyampaikan kita ngobrol, mengecek-ngecek sampai kiri kanan. Kau ditanya orang, tadi depek tu, anak depek tak ada orang. Dan depek tak, muka guruku menyampaikan seketik tadi tu, antar kanan itu selai. Nanti kanan tu nak salah lo, nak kecek nak guru salah, ano kecek guru salah. Yang kedelapan, berusaha memahami ilmu yang disampaikan oleh tadi, berusaha mencari dan menghafal dan mengamalkan. 9, mengamalkan. Ke-10, mengikat ilmu dan pelajaran dengan tulisan. Kita belajar menulis, kalau suruh tulis supaya indak sasek awak gitu. Ditulis dia awak ilmu tu yang dipelajari itu di guru awak, baik orang tausiah orang. Aku indak di Ramadan, aku anak-anak nak menulis, nak mak menulis apa-apa dah. Besok so bisa cari ni kedai ni, cari ke organ, cari ke ni macam-macam. Dan ke-12 atau ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Kalau dah pandai awak tentang ilmu tu, awak berusaha lo mendakwahkan ilmu tu. Yang awak dapat tadi, yang sakit awak dapat ilmu, tapi awak dakwahkan dengan adab awak, insya-Allah ilmu tu sampai menangkap cari sudah tarik mana. Ada yang lain 24 leh adab yang sangat luar biasa. Jadi seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu harus memiliki adab dulu. Jadi barang siapa yang kurang nampai menuntut ilmu,
dan ini mendahulukan adabnya, maka Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Jadi keutamaan adab itu sangat tinggi. Sangat tinggi keutamaan adab itu. Kalau orangnya tahu, makanya tidak akan pernah meninggalkan adabnya. Jadi kan belajarlah orang tua kita, jadi adabnya mengecek orang tua kita. Jadi mengeceknya mak wa, abah wa, kalau jadi situ. Jadi kalau awaklah tahu dengan adab, setidaknya awak bisa berkah dalam menuntut ilmu. Apalagi awak punya ilmu, awak punya adab. Awak punya ilmu, awak punya adab, itu luar biasa, lebih rancak seperti itu. Kenapa? Orang beradab punya akhlak, akhlaknya tinggi, orang punya adab ketimbang orang yang punya ilmu. Banyak orang punya ilmu ini bisa awak cari di TV-TV ya, baca caranya berdebat. Awak rasa mulu mau itu cara menyampaikan debat, maka awak harus paham itu. Memperhatikan orang yang punya adab itu lebih utama. Apalagi dia punya adab, pastinya punya ilmu. Itu penting. Kalaulah awak pelajari adab, insyaAllah. Karena orang banyak ya kini itu lebih banyak mempelajari ilmu, lupa mencari adab. Banyak orang ini bakaja ilmu kiri kanan sampai yang itu, pelajarin tauhid, fikih, hadis, adanya, tapi lupa je adab. Bahannya adabnya, tingkah lakunya terhadap orang tuanya, kerabatnya, tetangganya, saudara muslim dan lakinya, gurunya surang. Tuh. Jadi adab dulu baru ilmu, itu yang lebih utama. Kalau dapat kedua-duanya ilmu dan punya adab, itu luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, bahwa ulama salaf sangat memperhatikan sekali masalah adab. Masalah itu berarti adab dan akhlak. Kalau bisa awak arahkan murid-murid awak, murid-murid untuk mempelajari adab dulu. Adab sopan santun tadi dalam menggeluti pelajari ilmu lah gitu. Sahabat hijrah dimanapun berada, ada sebuah pahaman mengatakan dalam ulama kita, dalam syiar ulama Al-Amin Nubalah dalam karyanya Abdul Zahabi, ma naqalna mi adabi malik aksar mimma ta'amalna min amalihi. Yang kami nukil dari Imam Malik lebih banyak dalam hal adab dibanding ilmunya. Imam Malik juga pernah berkata, dulu ibuku menyuruh untuk duduk bermajelis dengan Rabi'ah ibnu Abbas Abdirrahman, seorang fakih di kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, ta'malu min adabi qabla amalihi. Pelajari adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab fikih. Karena dari situ beliau banyak mempelajari adab. Itulah yang kurang dari kita. Imam Abu Hanifah dalam Al-Makhluknya bab yang pertama yang 194 halaman 164 mengatakan kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai, kata Abu Hanifah, daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Subhanallah. Jadi sahabat hijrah, di antara yang mesti kita perhatikan dalam hal pembicaraan, menjaga lisan. Luruskan lisan untuk berkata yang baik, santun dan bermanfaat. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, man adala kalimahu min amalihi qala kalamahu illa fihi fima ya'nahi. Siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalannya, tentu ia sedikit berbicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Kata Ibnu Rajab, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya dari amalannya. Ya Jami'ul Ulum wal Ihkam bab yang pertama halaman 291. Jadi
Berdoalah agar memiliki adab dan akhlak yang mulia. Karena dari Zaid bin Ilqah, dari pamannya Nabi SAW membacakan doa, Allahumma inni a'udzubika min munkarat akhlaqi wa amalihi wa aulai. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak dan amal dan hawa nafsu yang mungkar. Hadis Tirmizi, hadis nomor 3591. Jadi doa Nabi itu menunjukkan kepada kita bahwa ba'a awak sadonyo bisa meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukiku kecuali Engkau, dan palingkan kejelekan akhlak dariku. Tidak ada yang memalingkan kecuali Engkau. Itu doa Nabi. Jadi berbeda pendapat itu boleh, bukan berarti di saat berbeda pendapat kita bermusuhan. Kadang orang kan kini kok pendapatnya ko sianu pendapat ko sianu pendapat ko naik koko lah ala mengeceng kasih ko. Kepadanya sama-sama guru kan. Sama-sama guru. Nang guru pun yang ya. Tak ada mangga-mangga. Nang koko nang kutik-kutik misalnya. Maka beradab, insyaallah. Kalau lah beradab awak, insyaallah kepada Allah pun punya adab. Salat pun beradab awak. Duduk beradab. Duduk pun awak, atau duduk berzikir pun punya adab. Jadi semuanya betul adab. Insyaallah lebih baik kalau dalam pandangan kami orang lebih banyak bicara tapi sedikit amalan. Kalau bisa banyak bicara, banyak amalan. Insyaallah itu. Jadi malam ini sahabat kita pelajari mana dahulu adab pada ilmu. Dahulukan adab untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita punya ilmu, maka punya adab, ini yang lebih bagus. Itu kesimpulannya. Ya. Jadi ketika kita punya ilmu, maka perbaiki adab kita. Ketika kita punya adab, maka perbanyaklah menuntut ilmu agar adab kita lebih baik. Belajarlah pada alam, karena orang Minang berkata alam terkembang jadi guru. Insyaallah kalau sudah punya adab, maka pemuda punya adab. Karena dalam Minang berkata ada empek, kata nampek, kata menaki, kata menurun, kata melereng, kata mendetak. Dan nampek koko aku adab. Adab. Orang banyak macam le tahu jona nampek. Kalau le tahu jona nampek, berarti dia tahu cara beradab ke bawah, ke atas, sama datar, semereng, itu ke semandung. Ya, mungkin itu dulu. Mohon maaf, itu sedikit ilmu yang kami dapatkan semasa di pondok, memahami apa yang dahulu saya waktu itu saya di pondok kepada almarhum dua itu, yaitu almarhum Hatib Muzakir. Apa yang lebih dulu lebih dulu itu adalah adab. Tidak apa-apa Buya Darmon tidak memiliki ilmu banyak dipandang orang, tapi adab sudah banyak, sudah bagus, insya Allah sudah baik. Orang pun baik kepada kita, orang pun dengan segan kita. Makanya dahulukan adab ketimbang ilmu. Jangan menampakkan ilmu dahulu baru adab. Itulah sedikit ilmu dari kami yang fakir. Kami tak punya ilmu nih. Kandaikan ilmu tadi itu kurang rasanya dalam penyampaian kami, pertama kami mohon maaf. Andaikan ilmu itu tidak bermanfaat dan salah dalam penyampaian kami juga mohon maaf. Dan teruslah mencari kepada guru-guru yang memiliki adab. Tanya sama beliau pada kitab-kitab adab beliau, bagaimana dalam kitab adab sebenarnya, tanya. Dan bagaimana dalam kitab ilmu sebenarnya. Kalau beliau memiliki dua kitab ini, pasti akan memberikan pemahaman kepada para jamaah yang ada. Dan kami hanya sekupas-kupas memberikannya. Andaikan tidak leluasa, insya Allah kami siap. Kita nanti bercerita lewat dakwah nanti di kampung halaman nanti. Kalau bisa ada yang undang, kami siap hadir untuk berdakwah di sana. Mungkin itu dulu dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang kami sampaikan. Yang salah itu dari kami, yang benar itu dari Allah. Apabila ada yang salah kata-kata penyampaian kami al-fakir mohon dimaafkan. Apabila salah kami dalam
menyampaikan hal yang lain, kami minta maaf ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian singkat Majelis Hijrah pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rasanya bermanfaat, ayo silakan dibagikan. Semoga kita memiliki adab masing-masing, dan adab itu memang adab untuk jumpa sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga memiliki ilmu yang memiliki adab, dan saat kita punya ilmu yang bermanfaat untuk Allah Subhanahu wa taala untuk lebih pada akhirat nanti, bukan dunia saja. Mohon maaf, itu dulu dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.